Hello guys, kalau kalian tertarik mengenai bisnis online dan juga trik-trik untuk bisa berjualan online, yuk klik di siladamas.com/belajar online. Di sini kalian akan diajarkan untuk memulai bisnis online kalian dan juga mengembangkannya. Akan ada video tutorial setiap hari dan juga webinar oleh mentor setiap hari loh. Yuk buruan, karena ini udah zamannya, jangan sampai ketinggalan. See you there guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya Stefan di channel Stefan Online. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memulai dropship dari nol. Oh iya, sebelum lebih lanjut jangan lupa ya untuk klik like, comment, dan subscribe. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya, yaitu cara memulai dropship dari nol. Untuk pengertian dropship ada di video saya yang sebelumnya ya, nanti bisa dicek di video saya yang lain. Kita sekarang cuma fokus ke cara memulai dropshipnya. Pertama, syarat yang harus dimiliki. Jadi kalau kita mau dropship, ini sih syarat minimum banget deh yang harus kita punya, yaitu laptop atau PC. Habis itu, kita juga harus punya jaringan internet. Terus juga kita harus punya mindset pengusaha, karena dropship itu intinya sih kita juga berjualan. Kita harus menganggap dropship itu kita itu juga jualan. Jadi kita benar-benar bisa fokus sama barang dagangan kita. Kita benar-benar menjiwai untuk ngejualnya, bukan cuma sekadar copy paste. Karena kalau sekadar copy paste sekarang itu udah bukan zamannya. Kenapa saya sebut sebagai mindset pengusaha? Ya, kita harus kasih nilai tambah dari barang dropship kita. Kenapa sih orang harus beli di kita bukan di supplier aslinya? Kenapa orang bisa belinya ke kita gitu? Kita harus kasih nilai tambah, entah judulnya yang lebih memudahkan, atau deskripsinya yang lebih lengkap, ada videonya, atau juga kita bisa bundling sama produk yang lain, sehingga kita ini terlihat lebih beda gitu dibanding si supplier. Makanya si customer juga lebih milihnya belinya di kita, karena terkadang ada pada segmen pasar tertentu, si customer ini tidak sekadar ngelihat harga, tapi juga ngelihat pelayanan. Karena biasanya supplier-supplier gede, kalau orderannya udah kebanyakan banget, dia pasti ngelayaninnya nggak bisa maksimal. Masih kalah dibanding sama dropshipper yang fokus untuk ngelayanin customer. Terus juga modal untuk diputar. Kenapa harus ada modal untuk diputar? Ya namanya kita dropship, kan kita harus ambil barang dulu tuh. Makanya kita harus punya modal untuk bisa kita beli dulu ke supplier, baru nanti kita kirim barangnya ke customer. Apalagi kalau kita mau dropshipnya lewat marketplace. Oke, sampai sini ini aja sih standarnya, persyaratan minimum yang harus kita punya. Misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanya, langsung komen aja. Nah, selanjutnya kita sambung ke langkah yang harus dilakukan. 1. Kita harus buat akun Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan lain-lainnya. Ini marketplace buat kita jual barang kita nanti. Karena kalau kita ada di semua toko itu, nanti kadang ada customer yang misalnya dari Tokopedia nanya ada akun Shopee gak? Atau ada akun Bukalapak gak? Karena di tiap marketplace itu kadang ada promonya beda-beda waktunya. Jadi misalnya di Tokopedia free ongkir, nanti customer juga larinya ke Tokopedia, atau Shopee yang ada free ongkir larinya ke Shopee. Dan gitulah, intinya kita manfaatin aja semua promo yang disediain oleh marketplace. Untuk cara buat akunnya, saya rasa sih gampang ya. Kalau misalnya nanti bingung, bisa lihat di video saya yang lainnya, nanti saya ada tutorialnya sih untuk buat akun itu masing-masing. Yang kedua itu beli tool scraper. Ada banyak sih tool scraper, tapi salah satu contohnya ini ada Dutch Scraper. Harganya cuma 75.000. Untuk daftarnya bisa diketik di siladamas.com/dutchbot. Untuk cara daftarnya sih gampang ya. Bisa saya contohin di sini. siladamas.com/dutchbot. Nah, misalnya sudah kebuka nih websitenya.
Kita langsung scroll dulu ke bawah, pilih yang Data Scraper. Ini adalah tools yang kita gunakan untuk men-scraping atau mengambil data produk dari berbagai marketplace di Indonesia, disertai dengan bonus e-macros untuk membantu aktivitas bisnis Anda. Kita klik yang ini. Kita klik yang ini, beli sekarang. Ini kegunaannya bisa untuk scrap Tokopedia, Bukalapak, Jackmall, Shopee Indo, Shopee Malaysia, Shopee Filipina. Kita ambil paket Dutch yang satu aja yang 75.000. Masa berlaku 1 bulan, scrap marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee Indo, Jackmall, Shopee Malaysia, Shopee Filipina. Di sini juga ada fitur tersendiri yaitu watermark foto. Jadi gunanya ini untuk memberikan tanda watermark atau tanda air di foto kita, juga supaya foto kita kelihatan lebih beda daripada supplier. Cek perubahan harga Bukalapak, harga Shopee, harga Jackmall. Masa berlaku 1 bulan dan support Windows 7, 8, dan 10. Untuk saat ini masih supportnya ke Windows, belum ke MacBook. Setelah selesai, kita klik beli. Kita isi username-nya, kita isi email, first name, last name, passwordnya kita ulangi, kita masukin nomor telepon, kita klik setuju, terus klik register. Setelah itu nanti ada konfirmasi untuk pembayarannya, tinggal dilanjutkan. Jangan lupa untuk klik WhatsApp di sini. Nanti tinggal minta join group, karena grup untuk yang scraper ini powerful banget sih, berguna banget buat kita nanti ke depannya. Misalnya udah, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu join group dropship. Jadi nanti kalau udah join group, misalnya bingung, tinggal tanya aja di grup itu, gimana caranya, gimana kok bisa gagal, gimana caranya biar sukses, gitu sih. Selanjutnya nanti di grup itu bakal dikasih tahu link untuk video tutorialnya. Atau di YouTube saya ini juga ada sih tutorialnya. Terus yang kelima, lakukan dropship dan upload setiap hari. Misalnya kita udah kuasain dasarnya, kita harus lakuin scrap dan uploadnya setiap hari. Intinya kalau update setiap hari sih bakal lebih bagus. Marketplace suka kalau kita update setiap hari. Nah ini selalu perbaiki setiap hari. Misalnya hari ini asal upload dulu, tapi kedepannya harus ada perbaikan yang continuous. Misalnya deskripsi kita jadi lebih bagus atau fotonya jadi lebih bagus setiap hari. Lakuin itu setiap hari, pasti bakalan ada yang laku setiap hari juga. Nah, intinya sih dropshipper zaman sekarang itu nggak boleh sekedar copy paste, tapi harus ada usahanya. Semakin besar usahanya, semakin besar juga hasilnya. Yang ketujuh, ekspansi ke sosial media, WhatsApp, atau web. Jadi misalnya kita udah oke nih di marketplace-nya, kita bisa main untuk entah main sosial media itu bisa di promote, bisa diiklanin di Facebook, atau main di Facebook Marketplace, atau bisa juga di Instagram, karena banyak juga yang kalau bisa peka, lihat deh di iklan-iklannya Instagram, iklannya Facebook itu pada barang-barang dari Marketplace semua. Mereka jual ke sosmed karena marginnya masih bisa lebih gede dibanding jual ke Marketplace juga. Atau ada WhatsApp, bisa juga di WhatsApp Story, atau kalau yang ekstrimnya sih bisa di broadcast atau main di web. Oke, untuk lebih jelasnya semuanya nanti ada video tutorialnya sendiri sih. Jadi untuk sekarang kalau masih ada yang mau tanya atau request video, bisa komen aja di bawah. Saya pikir cukup sekian ya. Oke, jangan lupa ya untuk klik like, comment, and subscribe. See you. Hello guys, kalau kalian tertarik mengenai bisnis online dan juga trik-trik untuk bisa berjualan online, yuk klik di siladamas.com/belajar online.
Di sini kalian akan diajarkan untuk memulai bisnis online kalian dan juga mengembangkannya. Akan ada video tutorial setiap hari dan juga webinar oleh mentor setiap hari loh. Yuk, buruan, karena ini udah zamannya, jangan sampai ketinggalan. See you there guys.